Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1389, Kekacauan Keluarga Zhu. Bukankah anggap saja kita pinjem dari adik perempuan? Kalau tidak, keluarga kita akan bersusah payah seumur hidup membayar cicilan Kang San. Ying Nasun bergumam. Cepatlah, kalau tidak, aku akan meninggalkanmu sekarang. Wan Tontang berkata dengan marah. Kamu. Ying Nasun mengertakkan gigi, air mata mengalir di matanya. Saat ini, dia tidak mau memberikan semua uang kepada Ernie Tang. Bagaimana dia bisa memberikan daging empuk kepada orang? Itu lebih dari juta. Sepanjang hidup mereka, baru bisa mengumpulkan 200.000 lebih. Itu pun sudah mereka pakai untuk membeli rumah untuk Kang Santang. Mereka juga meminjam uang. Jarang mereka bisa punya uang sebanyak ini, sekarang mau kembalikan ke orang lain, bagaimana mungkin? Tapi amukan Wan Tontang membuat Ying Nasun sedikit takut. Selama bertahun-tahun, Wan Tontang tidak pernah marah padanya, dan tidak pernah begitu galak terhadapnya, tapi kali ini, amarah di mata Wan Tontang membuat Ying Nasun merasa ketakutan. Apa kau tidak mendengarku berbicara? Suara suram Wan Tontang membuat hati Ying Nasun bergetar. Tatapan Wan Tontang seakan ingin memakan orang, dan Ying Nasun tahu jika dia tidak memberikannya, mungkin Wan Tontang akan benar-benar menceraikan dirinya. Aku kembalikan, oke. Hati Ying Nasun seperti berdarah, uang itu lebih dari 1 juta. Kang Santang, kau ingat padaku. Kita boleh miskin, tapi kita tidak boleh tidak punya karakter. Jika kita tidak punya uang dan tidak sanggup tinggal di gedung mewah, kita akan menjualnya dan kembali ke pedesaan. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Jika ingin tinggal di gedung dan hidup yang baik, kamu harus bekerja keras dan bekerja sendiri. Aku menyekolahkanmu selama bertahun-tahun, ini bukan untuk terus hidup dengan bantuan. Uang orang lain pada akhirnya menjadi milik mereka. Kamu hanya dapat berdiri sendiri jika kamu mandiri. Tulang punggung seorang pria lebih penting daripada muka. Meskipun Wan Tontang tidak sekolah selama beberapa tahun, tapi dia tahu bahwa dia harus berdiri tegak, tahu bagaimana untuk melangkah, dan tahu bagaimana seharusnya hidup. Biarpun tidak banyak tahu, tetapi setiap kalimat Wan Tontang sangat tegas. Thomas Qin mengangguk sedikit, kata-kata Wan Tontang sangat berguna bagi Kang Santang, kali ini bahkan Ying Nasun tidak berani membual di depannya. Tulang belakang seorang laki-laki lebih penting daripada wajah, kalimat ini membuat Thomas Qin juga merasa sangat kaget. Keseriusan Wan Tontang membuat semua orang yang hadir tidak berani meremehkannya. Tidak perlu, kakak kedua, anggap saja aku memberikan uang ini. Jika kamu ingin memberikannya kepada Kang San, maka itu keputusanmu. Tidak perlu menolak, aku tidak punya niat lain. Aku tahu kamu sangat konsisten. Tapi kami keluarga Tang sangat berhutang budi padamu selama beberapa tahun terakhir. Kamu akan selalu menjadi kakak keduaku. Penderitaan yang kamu derita di tahun-tahun itu dijalani demi saudara-saudari kita, dan aku akan selalu ingat. Ernie Tang berkata dengan tegas. Ernie Hei, hal-hal lama sudah lewat, tidak perlu diungkit lagi, aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Wan Tontang melambaikan tangannya dan berkata. Pada saat ini, ponsel Thomas Qin berdering, dan itu dari Melissa Zhu. Paman kedua, kamu baik-baiklah merawat penyakitmu, aku akan pergi dulu. Thomas Qin menjawab panggilan dan pergi dengan tergesa-gesa. Ada apa, Melissa? Thomas Qin bertanya. Kamu segera pulanglah, Kak Thomas, keluarga Zhu mungkin benar-benar dalam kekacauan kali ini. Melissa Zhu berkata dengan buru-buru di telepon. Apa yang terjadi? Thomas Qin mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu keseluruhan cerita, dia menebak bahwa itu mungkin kekacauan yang dibuat Bailey Zhu. Jika bukan karena mereka, sekarang Melissa Zhu masih menjadi pimpinan Zhu Pharmaceutical Co., Ltd.
dan tidak akan dikeluarkan dari Dewan Direksi oleh keluarga Zhu. Semua haknya dicabut, dan dia hanya menjadi seorang yang biasa. Sus Pharmaceutical Co., Ltd. Saat ini tampaknya berkembang pesat. Setelah reformasi drastis, sebenarnya masih banyak kekurangan. Sus Pharmaceutical Co., Ltd. Tanpa Melissa Zhu, mustahil untuk membangun kejayaan seperti dulu lagi. Sulit menjelaskannya lewat 2-3 kalimat, pokoknya kamu datang ke sini dulu, Kak Thomas, aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Setelah Thomaskin menerima telepon dari Melissa Zhu, dia bergegas kembali. Saat ini sudah larut, tetapi Melissa Zhu masih belum istirahat. Dia mondar-mandir di rumah, penuh kecemasan dan kegelisahan. Saat Thomaskin pulang, Melissa Zhu baru seolah menemukan tulang sandarannya. Kamu akhirnya pulang, Thomas. Melissa Zhu meraih tangan Thomaskin dan berkata, bicaralah pelan-pelan, ada apa? Keluarga Zhu berencana untuk mengosongkan Zus Pharmaceutical Co., Ltd. dan mentransfer semua aliran modal Zus Pharmaceutical Co., Ltd. ke perusahaan induk keluarga Zhu di kota X, Zus Medical Beauty. Mereka akan menjalankannya malam ini. Untuk menyelamatkan perusahaan induk mereka, Zus Pharmaceutical Co., Ltd. dikorbankan. Setelah Zus Pharmaceutical Co., Ltd. kehilangan aliran modalnya, itu pasti akan jatuh, dan lawan bisnis akan mengepung. Jika Zus Pharmaceutical Co., Ltd. kehilangan dananya, pasti akan bangkrut. Zus Pharmaceutical Co., Ltd. kami bernilai lebih dari 1 miliar, bahkan perusahaan induk keluarga Zhu, bukan tandingannya. Melissa Zhu sangat cemas. Tapi sekarang mereka akan membongkar Zus Pharmaceutical Co., Ltd. dan menyelamatkan perusahaan induk mereka. Bukankah ini omong kosong? Dana aktif Zus Pharmaceutical Co., Ltd. ada ratusan juta. Bahkan jika mereka menggunakan semuanya, mereka seperti meminum racun untuk memuaskan dahaga mereka. Ingin merevitalisasi perusahaan induk, Zus Medical Beauty adalah sebuah fantasi. Aku telah menyelidiki secara diam-diam, Zus Medical Beauty tidak lain adalah cangkang kosong. Bertahun-tahun keluarga Zhu tidak menganggap Zus Medical Beauty, lagi pula defisitnya sangat besar. Pengeluaran keluarga Zhu lebih besar dari pendapatan mereka. Tidak peduli kredibilitas perusahaan atau lingkungan pertumbuhan mereka, dua-duanya sangat buruk. Ini sama saja investasi sia-sia. Melissa Zhu tidak sedang menganggur akhir-akhir ini, meskipun dia bukan lagi direktur dari Zus Pharmaceutical Co., Ltd., tetapi bagaimanapun juga, Zus Pharmaceutical Co., Ltd. adalah bagian dari hasil usahanya juga. Jika usahanya dibiarkan seperti ini, Melissa Zhu selalu merasa bahwa dia akan penuh penyesalan, dan dia selalu memiliki secercah harapan untuk Zus Pharmaceutical Co., Ltd. Lalu, Thomaskin bertanya sambil tersenyum. Jadi, aku ingin kamu segera bantu aku cari solusinya. Melissa Zhu tidak sabar. Tidak mungkin. Biarkan saja mereka melakukannya dan biarkan mereka masuk dalam masalah. Ketika mereka tahu bahwa mereka salah, mereka dengan sendirinya akan kembali dan mencarimu. Thomaskin merentangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu, Kak Thomas, lebih seriuslah. Melissa Zhu menunjukkan kesal di wajahnya, dan dia sangat cemas, dan Kak Thomas masih tenang dan santai. Mereka bahkan membawa resep Sugar Gut nomor 2 kami, yang adalah masalah utamanya, meninggalkan Zus Pharmaceutical Co., Ltd. Dalam situasi yang canggung, Zus Medical Beauty berniat menggunakan Sugar Gut No. 2 untuk membangkitkan dan merevitalisasi keluarga Zhu. Di mata mereka, Zus Pharmaceutical Co., Ltd. bukanlah perusahaan mereka. Kakekku dan yang lainnya berusaha mati-matian sampai-sampai mereka hampir mengosongkan aset keluarga mereka. Biarkan mereka melakukannya. Tanpamu, semua kerjasama antara Zus Pharmaceutical Co., Ltd. dan Swan Company juga telah dicabut.
Mereka ingin menggunakan Sugar God nomor 2 untuk masuk ke pasar juga tidak mudah. Impor dan ekspor bahan obat adalah masalah. Di Huadong, Suan Company hampir memonopoli setengah dari bahan obat. Begitu Suan Company ingin mengendalikan situasi, Sus Medical Beauty tidak mungkin bisa mendapatkan bahan obat. Satu-satunya provinsi utama bahan obat di negara ini adalah Huadong dan 3 provinsi Dongbei. Sulit bagi mereka untuk berkembang kalau tidak ada bahan utama. Biarpun mereka punya resep Sugar God nomor 2, tetap saja tidak ada obat yang dapat diproduksi. Ini akan berdampak sangat besar pada pasar, dan pada saat itu, mereka akan berakhir. Thomas Kin berkata sambil mencibir. Menurutmu, mereka tidak bisa punya pasar sama sekali. Mereka akan mati. Yang aku khawatirkan sekarang adalah Sus Pharmaceutical Co., Ltd. Bangkrut. Belum lagi, Sus Medical Beauty juga mereka permainkan sampai hampir bangkrut, dua-duanya rugi. Kekhawatiran yang ada di hati Melissa Zhu melampaui kata-katanya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.